Di dalam kajian ilmiah itulah disebut metodologi. Manhaj dalam bahasa agama, manhaj itu adalah jalan, aturan untuk menuju sebuah konsep kebenaran. Si A buat rumah, si B buat rumah. Untuk mengatakan rumah ini benar, rumah ini beres, apa dasarnya? Di dalam ilmu pembangunan itu kan ada konsultan kan? Ya kan? Siapa konsultannya? Untuk menciptakan dia konsultan, kita katakan dia konsultan, ada sertifikasinya kan? Boleh nggak semua jadi konsultan? Kalau begitu untuk mengatakan dia ulama, apa backgroundnya? Apa dasarnya? Tidak semua orang klaim saya kan konsultan, sertifikasinya mana? Siapa yang melegalkan dia ulama? Tadi bahwa bahasa agama boleh diikuti, dia punya otoriter agama. Otoritas agama adalah ulama. Pertanyaan mendasar adalah, apakah benar dia ulama? Terjadi dua pendapat. Oke. Kita lihat instrumen berikutnya. Seorang disebut alim, apa kurikulum vitae-nya? Ilmu apa yang dia pelajari, siapa gurunya? Apa yang dia pelajari. Hampir mirip juga kalau kita katakan agama Nasrani, agama Majusi juga klaim dia benar kan? Apakah kita harus mengatakan juga orang Nasrani masuk surga? Tentu ada klaim ini, ada dasar. Kalau begitu, untuk mengatakan ayat ini begini, kembalilah di dalam bahasa fikihnya pendapat masyhur. Mana yang mayoriti, mana yang ulama memihak setelah melihat dari semua sisi, yang memiliki otoritarnya, memiliki hak menjelaskan agama, tentu ada background yang sah di dalam kajian agama. Kedua, si A mengatakan A, si B mengatakan A. Pertanyaan manakah yang dianggap benar? Kembali lagi kepada kriteria. Kenapa dalam hadis ada hadis sahih, hadis dhaif? Itu kan ditentukan oleh para muhadisin. Kalau begitu dari sekian banyak ulama, manakah yang dianggap ulama sah menurut kriteria tadi? Nah, kalau begitu dalam bahasa mudah kita pahami, ulama-ulama dulu yang tidak punya kepentingan, ulama-ulama dulu yang tidak ada hubbi dengan dunia, tidak cinta dunia, tidak cinta jamaga, tidak cinta dia tentang dipuji-puji, kenapa dia berpendapat seperti ini? Kenapa tiba-tiba orang baru datang mengatakan seperti ini? Ada apa? Berarti ada sesuatu yang tidak beres dalam metodologi manhaj agama tadi. Di dalam hadis sebagai perbandingan di dalam acuan hukum, ketika beradu antara hadis dhaif dengan hadis sahih, kenapa hadis sahih yang boleh berfatwa? Nah, kita banding hari ini. Ketika taruhlah misalnya ini ulama kecil, ulama besar. Ketika berhadapan, bertentangan ulama besar dengan ulama kecil, kita patuh yang mana? Berdasarkan metodologi ilmu hadis, harus patuhi yang besar kan? Yang sahih kan? Kenapa harus mengikuti klaim-klaimnya tadi? Nah, itu kalau dilihat sisi ini tentang klaim. Dalam agama tidak ada klaim. Yang dibicara adalah dalil. Maka Nabi mengatakan dalil. Taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati rasul. Aku meninggalkan kepadamu dua macam. Jika anda punya masalah, kembali fardu ilallah wa rasulih. Tapi yang bisa menjelaskan kalimat Allah, firman Allah mananya, wa rasulih dan sabda Nabi siapa? Itulah disiplin ilmu tadi. Muhaddisin dalam ilmu hadis, mufassirin dalam ilmu Al-Quran. Kembali saja ke grid ini, kriteria ini. Jadi tidak ada di dalam pemahaman klaim. Nah, jadi tidak ada klaim di situ. Ketika bertentangan dengan yang kuat, ya tentu yang dhaif ditinggalkan. Adapun hakikat surga neraka itu bukan hak kita. Namun manusia bisa melihat di dalam hukum. Teori hukum adalah nahnu nahkumu bidzawahir. Dia dihukum yang nampak. Lalu sebelum untuk mengatakan kepada kriteria, di dalam hukum disebut indikator.
Apa indikator? Gurunya siapa, belajar kitab apa, ditinggalkan oleh siapa, ditulis zaman siapa, ada kepentingan apa, kenapa muncul Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah. Ini kan sekte-sekte politik, sekte-sekte kepentingan di dalam masa kerajaan. Di Aceh saja juga terjadi. Kenapa Hamzah Al-Pansuri ketika Nurdin Araniri diangkat ke tahta masa Sultan Iskandar Sani, lalu Nurdin Araniri mengklaim Hamzah Al-Pansuri adalah aliran sesat? Ini kan kepentingan tahta. Fakta di lapangan kan tidak seperti itu. Apa yang dibawa oleh Hamzah Al-Pansuri tentang ajaran Wahdatul Wujud itu sudah duluan ada pada masa Al-Kindi, Al-Farabi, pada masa-masa sebelumnya para ulama sufistik. Sudah ada ajaran dulu. Bagaimana Abu Junaidi Al-Baghdadi, sudah ada. Nah, kalau begitu untuk kita memilih, ya pilih ajalah ulama yang dikenal ulama, yang tidak punya dia hubbud dunia dalam bahasa sufi, hubbud jah, ada kepentingan-kepentingan, ya, tidak mementingkan golongannya. Lihat saja murid-muridnya, lihat saja di mana backgroundnya, apa latar belakang pendidikannya, siapa gurunya, di mana dia belajar, itu semua kan ada. Kenapa orang itu belajar ke Timur Tengah wilayah ini, kenapa beda? Karena terjadi sekte. Makanya ketika masa kehidupan Abu Nawas yang namanya Ibnu Abbas juga akan begitu. Geyua kerajaan Hanggetim, jarang Abu Nawas. Itulah perkara-perkara ada kepentingan-kepentingan. Maka ketika raja itu kan berbicara misi di dalam bernegara. Bicara misi, jika ada orang menentang visi misinya, orang itu ditentang, dikucilkan, bahkan dibunuh, dipenjara. Coba lihat di Mesir. Yang terakhir ini kenapa Mesir pecah, bagaimana kelompok Hasan Al-Banna, Ikhwanul Muslimin, kenapa dibunuh? Bagaimana dengan Irak, Saddam Hussein, kan dibunuh. Ini kan persoalan politik. Bagaimana Libya, Muhammad Gaddafi, ini kan persoalan politik. Di bawahnya timbul sekte. Di Irak timbul Syiah, timbul kelompok Sunni, timbul lagi kelompok Kurdi, dan seterusnya. Kenapa di Iran berkembang Syiah? Ini kan persoalan politik. Nah, maka ketika agama punya masalah, kembali lagi, maka raja punya kepentingan untuk memberikan ketentraman rakyat. Tidak semua paham, maka diberikanlah aturan di dalam hukum, karena fungsi hukum untuk kepastian, untuk kejelasan, ada deadline yang harus dia lakukan. Ini boleh, ini tidak. Inilah namanya kehidupan, ya kan, di dalam pemahaman agama. Soal orang klaim silakan, tapi kita harus ada patokan, ada patron, ada referensi. Contoh misalnya, di dalam dunia ilmiah, ketika lahir sebuah tesis, apakah tesis ini sudah final? Kan tidak. Untuk melahirkan tesis baru terjadinya antitesis, disebut sintesis. Ada masalah, ada zamannya begini, zaman ini bicaranya berbeda, lahirlah pemahaman baru. Di dalam Al-Quran nggak ada. Al-Quran, hadis tetap. Yang terjadi pemahaman adalah pemahamannya yang berbeda-beda, karena zaman menjadi terpengaruh, politik juga akan mempengaruhi, keadaan wilayah mempengaruhi, keadaan ketidaknyamanan juga mempengaruhi, desakan-desakan politik dan kepentingan juga mempengaruhi. Kita lihat di Indonesia sebagai bukti. Kenapa kelompok NU selalu agak liberal, ya kan? Dia ada kepentingan kan untuk mengambil sesuatu dari negara. Muhammadiyah lain lagi. Ada yang kelompok yang tidak mau dia dengan pemerintah. FPI tegak lurus kan? Dia tidak mau menerima uang pemerintah. Kenapa dia tegas? Tapi kenapa NU ketika ada masalah dia? Kenapa dia? Karena sudah banyak menerima.
Kepentingan-kepentingan inilah akan mempengaruhi kebijakan. Maka statement NU kan berbeda dengan Muhammadiyah, ya kan? Statement Muhammadiyah NU berbeda dengan statement FBI kan? Nah, dari tiga ini bisa kita nilai. Kenapa NU begini? Kenapa Muhammadiyah begini? Kenapa FBI begini? Ada nggak latar belakang pengaruh politik, penguasa dan kepentingan? Ada. Kalau begitu, di dalam bahasa ilmiah berikutnya, bila teks agama diterjemah oleh komunitas tertentu, 25% itu akan mempengaruhi ide-ide komunitas. Nah itu pasti, nggak lagi murni. Maka kalau kita ingin kembali kepada agama, kembali kepada teks. Jadi jangan pengaruh dengan NU-nya, jangan pengaruh dengan Muhammadiyahnya, jangan pengaruh dengan kelompok lainnya, karena ini bukan kelompok agama, dia adalah ormas agama. Nah, jadi beda. Jadi oleh karenanya agama adalah nilai murni ada pada Al-Quran dan Hadis. Disitulah butuh ilmu alat. Siapa yang menulis ilmu alat? Ulama lagi kan? Dari mana kita buktikan ulama? Yang sekarang berkawar-kawar cerita ulama, apa karyanya? Kan nggak ada juga kan? Kan bacaan orang dia. Syafi'i jelas kitabnya Al-Um. Malik jelas kitabnya Muwatta. Hambali jelas Sanad, Musnad. Ya kan? Kan ada. Syafi'i ketika melahirkan tentang fikih-fikihnya, lahirlah namanya kitab Ar-Risalah tentang metodologi bagaimana istimbatud dalil. Bagaimana Imam Asy-Syatibi di akhir abad kedua, awal abad ketiga, terjadilah penyusunan kitab-kitab itu adalah Asy-Syatibi juga ulama. Bagaimana dengan Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi dalam dunia falsafahnya? Ada karyanya yang bisa dipegang. Cuman orang nawitnya, cerita mana? Apa yang taman? Apa kekuatan orangnya? Masa ada tak ubah hatta yang benar, lalu kita tinggalkan yang benar, kita ambil yang baru. Ini yang belum tentu benar. Dasarnya apa? Kalau agama yang lama lebih benar. Nabi juga bersabda, khairul quruni, sebagus zaman itu zamanku, kata Nabi. Artinya agama itu lebih bagus pada zaman Nabi. Summa ba'dah, kemudian setelahku siapa? Zaman sahabat. Setelah zaman sahabat siapa? Zaman tabi'. Setelah tabi' ya tabi'in. Kalau begitu agama ibarat ekor tikus dia. Hotrip, hoalu, puraya. Beda dengan dunia. Dunia terbalik. Pertama kecil dunianya, keberikutnya besar. Lagi sente. Waktu itu bit cahaya jubin, waktu taluh ke dia karaya ko. Itulah dunia. Agama tidak, kecil dia. Jadi menyamanan ketika ada masalah agama, kembali kepada referensi lama, nggak usah referensi baru. Karena ada kekacauan di sana, ada kepentingan di sana. Ya kan? Nah, jadi menyamanan pertanyaan tadi kembali kepada indikator, kriteria, menyangkutnya biokrasi kan mudah dipahami. Kok bisa dia ya? Nah, dia yang memiliki syarat. Mandu burung pegah pakan hana menang atalung hantip syarat. Anak mit aja oyok buat orangnya jaman hana kau testing dia. Orangnya tanya aja buat anak payah testing kan? Kenapa dibuat testing? Ada beberapa kemungkinan. Pertama untuk menjaring siapa yang punya kemampuan. Kedua untuk membatasi karena halat mendum. Ketiga untuk keadilan. Nyo bak dayahnya perleurung leher turo, yang daftar 2.000 ro, yang daftar 1.000. Kiman cara tatula dengan sistem kan? Yang ranking 1 sampai 300 lewat karena dibutuh 300. Berarti tidak mampu dia mengikuti ini, ya tidak lewat. Pertanyaan kok disaringnya? Itulah untuk memberikan keadilan. Itulah filterisasi. Menyamanan pat daturi ulama yang betul. Filterisasi mana? Pat gaya berat, po kitab ke berat, aliran po pemahaman ganyan. Nah, itulah cara mengenalnya. Kita bukan tahapan klaim. Ilmu berfungsi penjelasan. Ilmu berfungsi. Guru bukan hakim. Kita tidak ada klaim. Jadi beda. Fungsi guru bukan hakim.
Kalau hakim fungsinya adalah memberikan ketegasan dan kejelasan. Dihukum atau tidak? Tentu lewat kriteria. Kenapa dihukum? Ada barang bukti, ada saksi kan? Guru bukan. Guru memberi penjelasan. Maka di dalam dunia kampus, aturan negara juga diatur. Kampus itu bebas nilai. Silakan kita berbicara dari semua dimensi, nggak boleh ditangkap. Akademisi kan melihat sisi ini, sisi ini. Tidak boleh karena raja ini tidak mendukung lalu kita tangkap para ilmuwan, nggak boleh. Dia punya hak di dalam dunia akademi untuk melihat dari semua sisi. Itulah akademisi, itulah ilmuwan, itulah agama, itulah guru. Maka guru tidak ada klaim, yang kita jelaskan adalah penjelasan agar orang paham. Oh saya suka begini, ya silakan ambil. Oh ini begini, silakan, ini referensinya. Itulah guru. Maka guru tidak ada klaim. Maka kalau misalnya tingkat nanti sudah klaim kalau bukan begitu true, nah itu bukan guru, itu hakim. Nah, cuman di dalam negara juga terjadi ada yudikatif, ada eksekutif, ada legislatif. Polisi kan tidak perlu dia banyak tawaran dia. Pasal berapa? Diganggu. Ya dia melakukan berdasarkan pasal. Maka di dalam negara ditulis pasal demi pasal cukup jelas. Itu namanya the rule of law di dalam konsep hukum negara sipil law. Jadi hana istilah Pak Polisi, oman Pak lun katua lun me STNK nya. Hana ya dengar. Polisi detai terus. Ini hanya dihukum lain. Bahkan hana itu urung solen, kadang solen bagi. Hana SNK geser baik. Soal icok peng hana yang kabab lain lom tu. Pokoknya tugas haji hana SNK geser. Hana help geser. Untuk waktu kali nyandame-dame yang bab lain. Cuman tugas haji puah menyamandu mi patihnya. Tua hanya idrak mentira kan? Oman Pak Polisi tua. Untuk merupak lagi. Oman tua Pak Polisi. Kakak hana jalan masa apa? Karena patih hawa orang tua. Jalan yang polisi. Nah, ini ada masing-masing. Jadi memang polisi pun dia adalah menindaklanjuti ketika keputusan tulisan hukum begini. Nggak bisa dia hakim di jalan juga. Karena polisi bukan hakim dia. Ya kan? Yang menghukum boleh tidak hakim di pengadilan. Anda bersalah, Anda tidak bersalah, batal demi hukum. Itu hakim. Lewat laporan jaksa. Jaksa menerima berita dari BAP polisi kan? Polisi melimpahkan kepada jaksa. Jaksa melihat delik-delik hukumnya cocok tidak. Jika tidak dikembalikan. Setelah delik hukumnya cocok dilimpahkan kepada hakim. Maka dia disebutlah jaksa penuntut. Jaksa penuntut umum dituntut pasal berapa? Berdasarkan barang bukti yang dikasih oleh para BAP tadi, penyidik di dalam badan hukum. Setelah hakim melihat beberapa kali sidang, rupanya data ini bohong. Tahu hakim itu. Kenapa? Setelah ditanya saksi, saksi ahli, barang bukti. Oh ini tidak seimbang. Contoh kasus misalnya, si A menuduh si B yang bunuh. Oke, bahwa si B yang bunuh si A. Dasarnya apa? Dia katakan dia bunuh tanggal pulan hari pulin di tempat pulin. Hakim setelah memeriksakan tanggal pulin yang dituduh membunuh ada enggak di Aceh. Misalnya dia dibunuh di Ulai Kering umpamanya. Tanggal itu mereka rupanya ada di Amerika. Bagaimana dia membunuh? Buktinya apa? Di paspor, dicek di immigration, semua ada data dia di Amerika. Berarti tuduhan tadi saksi itu bohong kan? Maka hakim bisa memutuskan batal demi hukum. Nah, inilah hakim. Jadi kalau demikian, untuk mengetahui tadi bukan klaim, lihatlah kriteria saja, indikatornya, kriterianya. Pernah cocok je ulama dapat bahasa singkat je. Baik anak kemarin pun dapat tak ubah ulama awal yang kehanjikan. Jadi tanya rayanya mudah cara je. Boka ilun menyaku patih si F nyan patih cid, mayalum patih si U nya patih cid, sama tangannya orang ikut cid, yang mana tahu gak dapat orang awal yang orang baru apa? Nah, mana kan cara banding cid? Apa pasal dapat awak baru?
ulama waina gitu ya, kan? Artinya jika bertentangan tapi jika bagus ya silakan saja, kan? Ya, menan cara melihat. Nanti ada satu buku dalam kitab sekarang sudah diterjemahkan, kriteria dan indikator disebut seorang ulama. Ada, baca aja buku itu, Kota Turi, kitab bahkan tebal, kitab tebalnya. Ini cerita sifat ulama. Sifat ulama yang pertama apa? Berdasarkan Al-Quran. Innama yaghshallahu min ibadihil ulama. Kriteria terbesar ulama dia selain beriman, akhlak mulia, dia takut kepada Allah. Nah, itulah ulama. Apa yang dia bicara, hubungan ke sana. Apa yang dia buat, ke sana. Apa yang dia lakukan, koneknya Allah. Menjalankan hukumnya Allah. Tapi punya kepentingan politik, nah itu dipertanyakan. Ada apa? Dia berpendapat, rupanya ada kepentingan yang lain. Baru kita lihat ayat Al-Quran. Samanan qalila, dia menjualkan ayat dengan harga yang sedikit. Kan ibu belum ngempeng. Konsep menafsirkan itu maknanya. Jadi tafsirkan yang ada kepentingan, yang ada keuntungan. Yang kepenan pulau ayat dengan harga yang sedikit, ya kan? Orangnya kan kanan, hari ini telah banyak kita lihat ada yang menyatakan tidak ada masalah apa-apalah, selamat Natal. Bahkan dalam Al-Quran ada kalimat selamat Natal. Ternyata setelah dikaji bukan itu makna ayat. Bagaimana mungkin Nabi Isa mengatakan dia selamat Natal? Nabi Isa belum ada. Kiman dah kun selamat ke roh, yang kun selamat kau orang lain. Ada dalam surat Maryam ayat 45. Ada mengatakan ni Islam saja menyebutkan selamat Natal. Itu keliru. Bagaimana mungkin berbicara Isa Al-Masih selamat Natal, sedangkan selamat Natal itu bicara kelahiran Yesus. Dan Yesus itu adalah beda. Kalau di dalam Al-Quran Yesus yang dimaksud adalah Isa Al-Masih sebagai Rasul. Sedangkan di dalam agama Nasrani Yesus itu dianggap anak Tuhan. Bagaimana mungkin kita mengatakan selamat anak Tuhan? Tuhan tidak butuh anak. Kan jelas dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di dalam surat Maryam ayat 92 Allah berfirman, wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ard illa atiyar rahmani abda. Tidak patut bagi Allah yang bersifat Rahman dan Rahim, dia butuh kepada anak. Yang butuh anak bukanlah Allah. Allah tidak butuh anak. Jika ada orang mengatakan selamat Natal, berarti dia telah mengakui Yesus sebagai anak Tuhan. Apa enggak murtad nih? Kenapa hari ini ada pendapat Al-Quran saja mengatakan selamat Natal? Berarti ada bayaran, ada kepentingan. Nah, ini masalah. Urangnya kan dibantah, didebat oleh orang-orang yang punya komitmen terhadap agama.